Shalom adik-adik, kita ketemu kembali dalam sekolah minggu kita pagi ini. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dalam satu minggu ini. Yuk kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama pagi ini. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Sebelum itu, yuk kita bersama-sama ambil kedua tangan kita lipat dan kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memimpin dalam sekolah minggu kita pagi ini. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami, hingga kami bisa mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Oke. Yuk adik-adik, kita bersama-sama menyanyikan pujian Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita sambil berdiri ya. Selamat pagi. Hari ini kita memperingati Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik. Kan kita mau mengucapkan selamat Hari Paskah buat adik-adik semua. Adik-adik, kita hari ini mau kembali belajar sekolah minggu. Pelajaran kita pada hari ini berjudul Menjadi Pelaku Firman. Ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita mau sama-sama baca firman Tuhan ya. Sudah disiapkan? Ayo kita sama-sama baca Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kalian memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang kukatakan kepadamu? Dengan siapakah dapat kita samakan orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya? Baiklah aku menunjukkannya kepadamu. Ia seperti orang yang ketika membangun rumah menggali dalam-dalam lalu membuat pondasinya pada batu. Pada waktu ada banjir dan air sungai melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, sebab sudah dibangun di atas pondasi yang baik. Tetapi orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya adalah seperti seorang yang membangun rumah tanpa pondasi. Kalau banjir melanda, rumah itu segera roboh dan kerusakannya hebat sekali. Saat ini kita mau dengar sebuah cerita adik-adik.
Nah, Kanita mau bercerita bahwa ada dua orang bapak yang ingin membangun rumah. Nah, yang satu bernama Bapak Dodi dan yang kedua bernama Bapak Riko, adik-adik. Mereka punya sebuah tempat bersebelahan dan mereka ingin membangun rumahnya masing-masing. Lalu si Bapak Dodi dia mulai membuat pondasi rumah. Dia menggali, dia buat pondasi dengan batu, adik-adik. Dia mulai mengerjakannya, dia menyusun batu-batu itu untuk menjadi pondasi rumahnya nanti. Nah, saat dia mengerjakannya itu, si bapak tetangganya, Bapak Riko melihat hal itu. Lalu dia menertawakan Pak Dodi. Dia bilang, Pak Dodi, ngapain sih repot-repot bangun rumah, nyusun batu, buat pondasi dan lain-lain, katanya gitu. Itu hanya menambah pekerjaanmu saja, itu mempersulit kamu aja, katanya gitu, adik-adik. Lalu dia hanya melihat Pak Dodi yang dengan bekerja keras, dengan semangatnya dia bangun pondasi rumahnya itu. Lalu akhirnya sedikit demi sedikit rumah Pak Dodi mulai jadi. Nah, dan akhirnya juga Bapak Riko yang tadi mau bangun rumah juga, dia langsung bangun rumah tanpa membuat pondasi, adik-adik. Dia bangun di atas pasir. Dia langsung buat sebuah rumah yang megah, adik-adik. Dia buat rumah yang bagus sekali. Dan rumahnya lebih cepat selesai dibangun daripada rumah Pak Dodi tadi yang dikerjakan dengan penuh tahap-tahap dari membuat pondasi hingga menjadi sebuah rumah, adik-adik. Nah, setelah itu rumah mereka sama-sama jadi dan sama-sama mereka tinggali bersama keluarganya. Tetapi datanglah hujan yang besar, angin badai, dan banjir yang melanda kedua rumah bapak tersebut. Dan ternyata rumah Bapak Riko yang dibangun di atas pasir, rumah itu hancur, adik-adik. Rumah itu roboh karena dia dibangun di atas pasir dan tidak memiliki pondasi yang kuat. Tetapi rumah yang dibangun oleh Pak Dodi dengan kerja keras, rumah itu tidak roboh, adik-adik. Walaupun ada banjir besar yang melandanya, rumah itu tetap berdiri kokoh. Dan Pak Dodi bisa tetap tinggal dengan nyaman bersama keluarganya. Sedangkan Pak Riko, dia sedih, adik-adik, karena rumahnya hancur. Dia hanya bisa meratapi kesedihannya. Dia menyesali karena kenapa dia tidak membangun rumahnya dengan pondasi yang kuat seperti yang Pak Dodi lakukan. Nah, itulah cerita yang kakak sampaikan hari ini. Ini berkaitan dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, adik-adik. Karena Tuhan Yesus mengatakan, orang yang bijaksana itu seperti orang yang membangun rumahnya di atas pondasi yang kuat, di atas batu. Nah, itu diumpamakan seperti seseorang yang memiliki iman yang kuat karena dia mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bahkan dia melakukan firman Tuhan, adik-adik. Sehingga seperti tadi diceritakan, saat rumah itu dilanda banjir, dilanda hujan badai, dia tidak roboh. Nah, seperti itu seorang yang bijaksana karena dia sudah kuat di dalam imannya, dia rajin baca firman Tuhan, dia lakukan firman Tuhan. Saat ada kesulitan dalam hidup, saat ada masalah-masalah, mungkin ada hal-hal yang membuat dirinya menjadi takut dan lain-lain, dia tidak meninggalkan Tuhan, tetapi dia tetap di dalam imannya kepada Tuhan karena dia setia baca firman Tuhan, karena dia melakukan firman Tuhan. Jadi saat kesulitan dan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidupnya, dia tetap setia di dalam Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, kita mau seperti Bapak Dodi yang dia membangun rumahnya di atas pondasi. Nah, kita juga harus membangun diri kita, iman kita dengan berlandaskan firman Tuhan.
Adik-adik juga mau kan supaya rajin berdoa, rajin baca firman, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan larang adik-adik. Sehingga kita juga punya iman yang kuat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan untuk adik-adik kelas Indria diambil dari Yakobus 1 ayat 22a. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22a. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Untuk adik-adik Pratama, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Inilah pelajaran kita adik-adik hari ini, dan jangan lupa adik-adik juga mengerjakan lembar tugasnya adik-adik, dan adik-adik juga bisa memberikan persembahannya, lalu nanti adik-adik meminta orang tuanya untuk memberikannya ke gereja. Nah, kita akan menutup sekolah minggu kita. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami mau menjadi seperti firman Tuhan, yaitu menjadi orang yang bijaksana, yang setia membaca firman Tuhan, yang setia mendengar firman Tuhan. Bahkan kami bisa menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!